Halo kawan-kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin, tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente Pak Dewan? Anda yakin ente pasti pada sehat walafiat ya Wan? Tapi buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan film yang berjudul Blade of the Immortal di tahun 2017. Film ini bercerita tentang seorang samurai yang gak bisa koit alias abadi, yang dimana dia diberi seorang biksu cacing suci. Dan dia harus mengembara selama puluhan tahun, serta harus membantu orang yang mirip adiknya yang telah tiada. Oke, biar kalian gak penasaran, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Oke Wan, era kembali kepada zaman Edo pada era kekuasaan Shogun Tokugawa. Seorang bernama Manji merupakan samurai tanpa tuan atau disebut Ronin. Dia adalah seorang samurai yang sangat tangguh dan hebat. Manji sedang terlibat dalam sebuah kasus meninggoinya atasannya. Hal itu dikarenakan dia mengetahui bahwa atasannya ini telah melakukan korupsi dan berbohong kepadanya untuk menghabisi beberapa anggota kepolisian yang diduga juga korup. Padahal itu hanya upaya atasannya untuk menghilangkan jejak korupsi yang dilakukan olehnya. Akhirnya Manji juga dihadapkan dengan pengawal atasannya yang juga suami adiknya. Dan akhirnya Wan dengan terpaksa dia menghabisi adik iparnya juga. Machi yang merupakan adik dari Manji tak kuat menerima kenyataan jika suaminya telah tiada. Karena masalah itu dia akhirnya stres dan jiwanya tak jadi 100% penuh. Karena merasa bersalah akhirnya Manji membawanya bersamanya untuk pergi. Sialnya mereka malah jadi buronan yang paling dicari. Suatu hari Manji bersama Machi singgah di tepi sungai untuk minum dan membersihkan diri. Akan tetapi tiba-tiba muncul seorang nenek-nenek tua berpakaian biarawati di hadapannya. Nama nenek tua itu adalah Yaobi Kuni. Untuk lebih mudah diingat Wan, kita sebut saja Nenek Kuni. Nenek Kuni ini ternyata sudah berumur 800 tahun. Dan belum diketahui motifnya apa ya, dia berbicara ngalor ngidul tentang kehidupan. Tanpa disadari Manji, Machi malah menghilang dari pandangannya. Dalam sekejap mata, Machi malah sudah berada jauh darinya. Machi kemudian ditemukan Manji yang sudah dalam keadaan disandra oleh para Ronin yang dipimpin oleh orang yang bernama Ishiyasu Shido. Untuk membebaskan adiknya, Manji disuruh untuk meletakkan pedangnya. Namun di saat Machi berjalan menuju Manji, dia malah dihabisi oleh Shido. Manji yang geram banget langsung mengambil pedangnya dan langsung OTW menghabisi para Ronin. Jumlah Ronin yang banyak itu ternyata bisa diatasi oleh Manji dengan enteng. Namun pertarungan terjadi cukup lama sekali. Shido sebagai pemimpin para Ronin hanya melihat dari belakang saja. Pada awal pertarungan, Manji menggunakan 2 pedang. Hingga beberapa saat kemudian, tangan kirinya lepas tertebas Wan. Selain itu, Manji juga mendapatkan beberapa tebasan di bagian mata dan wajahnya. Meskipun begitu, dia masih tetap maju untuk menghabisi para musuhnya. Dan akhirnya hanya tersisa Shido, si pemimpin Ronin. Dalam duel antara mereka, Manji menjadi pemenangnya. Akan tetapi, Manji sudah dalam keadaan setengah koit Wan. Di saat dia tengah terkapar tak berdaya, datanglah Nenek Kuni. Dia mengeluarkan pedang cacing dan menghujamkan pada dada Manji. Si Nenek Kuni malah memasukkan cacing ke dalam tubuh Manji. Dan ternyata cacing ini bukan cacing biasa Wan. Cacing ini adalah cacing darah suci yang bisa meregenerasi tubuh seseorang. Setelah itu luka-luka Manji mulai tertutup. Bahkan tangannya yang jadi terpotong bisa tersambung kembali. Setelah diberi cacing itu, Manji pun akhirnya menjalani kehidupan abadinya. 50 tahun pun berlalu setelah peristiwa itu. Di sebuah dojo ada seorang gadis yang wajahnya mirip dengan Machi, yang namanya adalah Rin. Dojo itu dipimpin oleh ayah Rin yang bernama Asano. Di suatu malam, dojo itu ditetangi oleh sekelompok orang yang mengaku dari aliran pedang Itoryu, atau aliran satu pedang. Pemimpinnya adalah orang yang bernama Kakehisa Anotsu. Orang ini Wan merupakan orang yang sangat berambisi membentuk dojo aliran Itoryu dengan melenyapkan semua dojo yang tidak mau bergabung dengannya. Dan sekarang ini dia menentang dojo milik Asano. Dengan terpaksa Asano sebagai pemimpin dojo harus bertarung dengan Kakehisa. Dalam pertarungan itu Asano dikalahkan dengan sangat mudah oleh Kakehisa. Setelah itu, anak buah Kakehisa dengan brutalnya memaksa istri Asano untuk berbuat yang tidak-tidak dengannya.
Pada saat itu, Rin diajak keluar oleh anak buah Kagehisa yang lain yang bernama Sabato Kuroi agar tidak mendengar suara jeritan mamanya. Sementara itu, pedang milik ayahnya diambil oleh orang yang bernama Taito Magatsu. Setelah itu, ibunya dibawa oleh kelompok Itoryu untuk dijadikan bahan enak-enak oleh mereka. Beberapa waktu kemudian, Rin melakukan latihan dalam rangka mempersiapkan diri untuk membalas dendam. Saat itu, dia didatangi oleh nenek Kuni dan menyarankannya untuk menemui seorang bernama Manji jika ingin mengalahkan Kagehisa. Rin pun kemudian melakukan perjalanan untuk mencari Manji. Setelah dia menemukan orang yang dia cari, Manji terkejut melihat wajah Rin karena wajahnya mirip sekali dengan Machi. Kemudian, Rin meminta Manji untuk membantunya menghabisi Kagehisa. Pada awalnya, Manji menolak untuk membantunya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai bersimpati untuk menemani perjalanannya, sekaligus melatihnya bertarung. Manji-san desu ka? Chichiue no katakiuchi o tetsudatte kudasai. Manji lalu mengikuti Rin yang waktu itu akan bertarung dengan Sabato. Dari sini, Rin akhirnya tahu bahwa ibunya sudah tiada dihabisi Sabato setelah berkali-kali dienak-enak oleh rekannya. Di saat itulah Manji keluar untuk bertarung dengannya. Di awal pertarungan, Manji kalah terkena sabetan tak terduga dari Sabato. Tapi setelah itu, di saat Sabato akan menghuntuskan pedangnya ke arah Rin, Manji langsung menghabisinya. Akan tetapi serangan Manji barusan belum bisa membuatnya koit. Manji lalu mengeluarkan semua senjatanya dan menghabisi Sabato. Di sisi lain, Kagehisa sedang membicarakan tentang pendirian Dojo Itoryu dengan salah seorang pejabat kesogunan bernama Habaki. Kagehisa ini ingin menjadi kepala dojo yang diresmikan oleh Shogun. Setelah Habaki pergi, datanglah pria bertopeng bernama Taito. Dia memberitahu bahwa Sabato telah dihabisi. Kagehisa pun menyuruh untuk siap siaga melawan musuh yang akan menyerang. Sementara itu, Rin pergi ke tempat pengasahan pedang. Di sana dia melihat pedang ayahnya yang dicuri beberapa waktu yang lalu. Tak lama kemudian, Taito yang tak lain adalah pencuri pedang itu datang untuk mengambil pedangnya dari tempat pengasahan pedang. Rin pun akhirnya kembali ke tempatnya dengan membawa semua senjata, serta memberitahu Manji bahwa dia menemukan orang yang mencuri pedang ayahnya. Tanpa banyak mikir, Manji langsung pergi menemui Taito yang berada di dekat sebuah kuil. Sesamanya di sana, Taito yang awalnya tenang berlari cepat menuju Manji dan menyerangnya. Mendapat serangan itu, Manji kehilangan keseimbangan dan masuk ke pasir hisap. Akan tetapi, Manji yang immortal langsung membalas serangan Taito dan meninggalkannya dalam keadaan meregang nyawa. Di keesokan harinya, di sebuah kedai, Manji bertemu dengan biksu bertopeng yang namanya adalah Eiku Shizuma. Dia merupakan salah satu pendekar Itoryu. Eiku dengan santai mengajak Manji untuk bergabung dengannya untuk mengalahkan Kagehisa. Dia juga tahu bahwa Manji ini Immortal One. Akan tetapi, Manji tak mau menerima tawaran Eiku. Hingga akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka. Eiku dikalahkan dengan mudah oleh Manji. Namun, beberapa saat kemudian dia bangkit kembali. Hal itu membuat Manji tahu bahwa dia juga sama-sama immortal dengannya. Setelah itu, Eiku pergi meninggalkan Manji. Di dalam perjalanan, Manji mendadak terluka parah akibat tebasan dari Eiku. Biasanya dia tidak pernah terluka seperti yang dialami saat ini. Manji yakin sekali jika ada sesuatu yang Eiku gunakan di dalam pedangnya. Rin yang khawatir dengan keadaan Manji berusaha untuk mencari pertolongan. Namun di tengah jalan dia malah ditangkap oleh Eiku. Eiku kemudian berniat untuk menghabisi Rin. Rin pun juga sudah pasrah oleh keadaan. Akan tetapi, tiba-tiba Manji datang untuk menyelamatkannya. Duel di antara Eiku dan Manji akhirnya tak bisa dihindari. Mereka bertarung habis-habisan karena memang mereka sama-sama tidak bisa koit. Dan dari pertarungannya dengan Eiku inilah, Manji mengetahui bahwa ada racun yang bisa membuat cacing darah suci di dalam tubuhnya melemah. Memang dari dulu Manji mempunyai cita-cita untuk koit One. Begitu juga dengan Eiku yang sangat menginginkan kematian. Tapi untuk sekarang Manji berubah pikiran semenjak bertemu dengan Rin. Dia ingin membantu Rin karena dia sangat mirip dengan Machi adiknya. Manji juga tak ingin kejadian yang sama seperti 50 tahun silam terulang kembali. Pada akhirnya, pertarungan itu dimenangkan oleh Manji dengan memotong-motong tubuh Eiku. Eiku juga sudah pasrah, karena cita-citanya selama ratusan tahun pun tercapai.
Sedangkan di tempat lain ada kelompok yang juga mengincar Kagehisa. Bahkan mereka sudah berhasil melenyapkan beberapa pendekar Itoryu. Tetapi yang dituduh melakukan hal itu malah Manji. Padahal dia cuma baru menghabisi 3 orang. Di tempat Kagehisa, Habagi memberi kabar bahwa pejabat Shogun menerima tawarannya untuk menjadikan Kagehisa sebagai kepala dojo resmi Shogun. Dia juga diutus untuk pergi menemui seseorang yang bernama Kensui Ibane. Tapi sebelum pergi, Kagehisa menemui seorang geisha yang bernama Makie untuk membereskan Manji. Makie pun akhirnya pergi mencari Manji. Makie ini adalah seorang assassin berdarah dingin, Wan. Di saat menjalankan tugas, dia menjadi beringas dan brutal dengan senjata khas miliknya. Beberapa waktu pertarungan, dia menghilang dari hadapan Manji. Dan tanpa diduga, dia menyerang Manji dari balik sebuah rumah. Kemudian Makie menghilang kembali dan tiba-tiba muncul dari atas. Sehingga mengakibatkan tangan Manji harus terpotong. Manji dibuat tak berdaya oleh Makie. Namun di saat-saat terakhir, dia malah menjatuhkan pedangnya dan mulai takut dengan apa yang sudah dia lakukan. Tangannya tiba-tiba menjadi gemetar. Dan dia juga mulai berceramah di hadapan Manji. Dan saat Maki melihat Rin, dia malah menangis. Sebelum pergi, Maki berpesan kepada Manji untuk menjaga Rin. Setelah kejadian itu, Rin dan Manji kembali ke tempat mereka. Di keesokan harinya, Manji ziarah ke kuburan adiknya untuk mendoakannya. Sementara itu, Rin mencari tempat untuk berlatih. Dia dikejutkan dengan penampakan Kagehisa yang sedang berlatih di tempat yang sama. Dadanya Rin langsung memanas, Wan. Dengan nada marah, dia memanggil nama Kagehisa dan langsung menyerangnya. Tapi serangan Rin dengan mudah ditepis oleh Kagehisa. Akhirnya, Kagehisa pun menceritakan kisah masa lalu kakeknya, yang ternyata adalah rival satu perguruan dengan kakeknya Rin, tepatnya di dojo aliran pedang Muten Nichiryu, yang kebetulan saat itu pemimpinnya adalah ayah dari kakek Rin, atau lebih tepatnya kakek buyutnya Rin. Nah, ceritanya ini, Wan, kakeknya Kagehisa diusir dari dojo karena menggunakan senjata yang sekarang dipegang oleh Kagehisa. Karena menurut kakek buyutnya Rin, seorang samurai tidak layak menggunakan senjata asing dalam pertarungan. Oleh karena itu, Kagehisa menghabisi Asano untuk membalaskan dendam kakeknya yang diusir oleh kakek buyut Rin. Rin pun sudah pasrah jika Kagehisa menghabisinya sekarang. Akan tetapi, Kagehisa tidak mau menghabisi anak-anak, Wan. Beberapa waktu kemudian, Manji melihat sebuah pertarungan antara pendekar Itoryu dan seorang laki-laki yang bernama Shira. Shira dengan mudah mengalahkan pendekar Itoryu itu. Akhirnya terungkap sudah siapa pelaku yang telah membasmi para pendekar Itoryu selama ini. Setelah itu, Manji dan Rin diajak ke tempat persembunyian mereka. Di sana ada teman-teman Shira, yaitu Giji dan Hyakurin. Mereka semua adalah pendekar pedang aliran Mugai Ryu. Karena merasa tujuan mereka sama, yaitu menghabisi Kagehisa, mereka pun sepakat untuk beraliansi. Mereka ternyata juga sudah lama menyusupkan mata-mata ke wilayah Kagehisa. Dari mata-mata ini diketahui bahwa Kagehisa akan melakukan perjalanan menuju dojo Shinketeryu di sebuah gunung. Mereka akhirnya membuat rencana untuk menghadang Kagehisa. Akhirnya, Wan, mereka pun beraksi. Mereka kemudian melihat seseorang berjalan yang disinyalir adalah Kagehisa. Mereka pun bergegas mengejar orang yang membawa kapal itu dan langsung menyerangnya. Tapi ternyata, Wan, dia bukanlah Kagehisa, melainkan seorang wanita. Kagehisa and the team sudah menyiapkan matang-matang hal itu. Karena setelah itu keluarlah 2 orang yang langsung menyerang mereka. Dari sini Manji mengetahui bahwa Shira dan kelompoknya mengincar Kagehisa untuk sebuah bayaran. Yang artinya mereka ada main sama orang yang gak suka sama Kagehisa. Yang itu adalah pejabat pemerintahan. Shira dengan mudah mengalahkan musuhnya. Sementara Manji masih bertarung dengan orang satunya lagi. Setelah mengalahkan musuhnya, Shira langsung menuju ke wanita umpan tadi. Dan langsung menyekapnya untuk dienak-enak. Akan tetapi, Rin yang melihat hal itu langsung berusaha untuk menghentikan tindakan Shira. Tapi, Wan, yang didapat malah hantaman di wajahnya tanpa ampun. Shira berlaku kejam banget kepada Rin. Kemudian Shira kembali membetulkan posisi gak beresnya dengan wanita itu. Nafsu Shira yang sudah diubun-ubun harus ditunda dulu. Karena Rin masih saja datang mengganggu. Rin mencoba mengancam Shira. Tetapi dia bukanlah tandingannya. Shira sudah jengkel banget nih, Wan. Pengen nginjek-nginjek si Rin. Tapi tiba-tiba
Ada senjata yang memotong tangannya Shira, yang itu adalah ulah Manji. Tapi saat Manji sudah siap untuk bertarung, Shira malah kaburuan. Malam harinya, Manji menceritakan kisah masa lalunya kepada Rin. Dan pada keesokan harinya, saat Manji pergi beli jajan, Rin menghilang meninggalkan sepucuk surat untuk Manji. Sementara itu, Manji masih bertemu dengan Gichi dan Hyakurin. Dari pertemuan itu, Manji semakin yakin bahwa mereka memang bekerja sama dengan pemerintah untuk menghabisi Kagehisa. Akan tetapi, sikap Shira yang brutal membuat Manji jengkel dan berhenti beraliansi dengan mereka. Nah, di saat Manji kembali, Rin sudah tidak ada, Wan. Manji hanya menemukan sepucuk surat dari Rin. Isi suratnya nih tertulis jika Rin ingin melakukan balas dendamnya sendirian. Melihat surat itu, Manji langsung bergegas mengejar Rin. Di saat Manji berlari dengan semangat, malah shurikennya jatuh. Manji pun harus kembali untuk mengambilnya. Di sisi lain, Kagehisa sudah sampai di tempat Kensui Ibane untuk merekrutnya. Angan-angan Kagehisa tidak sesuai dengan harapan yang dia terima. Kensui membatalkan diri untuk bergabung dengan aliran Itoryu. Saat keluar dari gerbang dojo, Kagehisa dikepung oleh ratusan samurai anak buah Kensui. Dari sini dia mulai paham bahwa dia sebenarnya dijebak oleh Habaki. Habaki sendiri sekarang juga sudah memulai aksinya untuk memberantas aliran Itoryu. Aliran ini disinyalir akan mengancam kedamaian pemerintahan. Kensui meracuni semua anggota Itoryu yang ada dan menghabisinya. Sementara itu, Kagehisa bertarung melawan ratusan samurai. Saking banyaknya musuh, membuat Kagehisa melarikan diri untuk menghindari serangan. Di tengah-tengah pelarian, Kagehisa bertemu dengan Rin yang sebenarnya ingin bertarung dengannya. Rin yang awalnya ingin balas dendam kepada Kagehisa malah ikutan lari melihat gerombolan tersebut. Di sisi lain, Manji yang sedang dalam perjalanan mencari Rin dihadang oleh 3 orang bandit. Dia pun akhirnya bertarung dengan mereka bertiga. Namun pertarungan itu Manji cukup kewalahan menghadapi mereka. Bahkan tangan kirinya harus dia putus untuk bisa menghabisi mereka semua. Dan pada akhirnya Manji tetap keluar sebagai pemenang pertarungan. Setelah itu Manji pun menemukan Rin yang akan dihabisi oleh pihak pemerintahan. Karena prinsip Manji adalah menolong Rin, maka dia pun akhirnya bertarung melawan ratusan prajurit pemerintahan bersama Kagehisa. Pertarungan mereka sangat sengit dan cukup memakan waktu. Kagehisa dengan senjata kapak warisan dari kakeknya membasmi semua musuh yang datang. Beberapa waktu kemudian, Maki Shigeisa datang membantu. Dengan ganas dia menghabisi musuh yang ada di hadapannya. Manji mendapatkan luka yang lumayan banyak. Akan tetapi musuh yang dia tumbangkan juga banyak. Rin lalu membantu Manji dengan senjata andalannya. Abas nyawan, pisau kunai yang dilemparin malah mengenai Manji. Di saat sengit-sengitnya pertarungan, Shira malah datang dan langsung membawa Rin kabur. Manji pun akhirnya berusaha untuk mengejarnya. Sementara itu, Maki dan Kagehisa bertarung sengit, menghabisi semua musuhnya. Akan tetapi, ada musuh lainnya yang menggunakan senjata api. Di saat Kagehisa akan dihabisi, tiba-tiba Maki menyelamatkannya dengan menjadikan dirinya sebagai tameng. Akan tetapi, Maki masih bisa bergerak dan langsung menghabisi para penembak. Sayangnya Wan, si putih mulus ini pada akhirnya koit juga. Nah, sekarang hanya tinggal Kagehisa dan Habaki. Mereka berdua melanjutkan pertarungan sampai titik darah penghabisan. Dan akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Kagehisa. Sementara itu, Manji akhirnya bisa menemukan Rin yang disekap oleh Shira. Seperti kejadian dulu yang terulang kembali, Manji disuruh untuk membuang semua senjata miliknya untuk membebaskan Rin. Akan tetapi, untuk kali ini Manji tidak ingin hal yang sama terulang kembali. Dia melemparkan pisau simpanannya untuk memotong tali ikatan Rin. Di saat Shira akan menghabisi Rin, dia sudah tidak ada di sana. Akhirnya, Manji pun bertarung dengan Shira, meski tanpa senjata satupun. Meskipun begitu, Manji bisa membuat Shira terpojok, dan akhirnya dengan begitu, Shira pun akhirnya nyemplung ke air terjun yang banyak batunya. Setelah itu, Manji dan Rin kembali ke tempat Kagehisa di mana hanya tinggal dia seorang. Untuk mencegah kerusakan di kemudian hari, dengan terpaksa Manji harus mengalahkan Kagehisa. Akhirnya, pertarungan terakhir tidak dapat terelakkan. Dalam pertarungan itu, Kagehisa bisa dikalahkan oleh Manji. Manji lalu mempersilahkan Rin untuk menghabisi Kagehisa. Tetapi, Rin kelamaan mikir Wan.
Akhirnya, Kagehisa berdiri dan perlahan berjalan meninggalkan mereka. Pada saat itulah Rin sudah mulai mantap untuk menghabisinya. Dia berlari ke arah Kagehisa dan Manji mengikutinya dari belakang karena khawatir. Dan benar saja, di saat Rin mendekat Kagehisa, dia berbalik dan mengayunkan kapaknya. Untung saja ada Manji yang sudah memprediksi pergerakan Kagehisa. Dia datang untuk menghadang serangan Kagehisa itu. Dalam posisi itu, Rin langsung menghabisi Kagehisa dengan pedangnya. Dan pada akhirnya, Kagehisa pun bisa dikalahkan. Akhirnya Manji yang terkena banyak serangan dari para musuhnya akhirnya tumbang juga. Rin yang melihat Manji seperti itu, dia pun menangis sejadi-jadinya. Akan tetapi ternyata Manji masih hidup dan bilang film sudah tamat Wan. Oke kawan-kawan, gimana seru nggak film yang Maman ceritain tadi? Gimana tanggapan ente pada Wan? Dan kalau kalian pengen film untuk diulas, langsung saja tulis di kolom komentar ya Wan. Akhir kata, kuda poni main sama jerapah. Maman mau mandi dan sampai jumpa.